Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahim, Alhamdulillahil mu'azzami bitauhidi. Wassallallahu wassalamu ala nabina Muhammadin al-makhsusi bi ajalil mazidi. Wa ala alihi wa sahbihi ulil fadli wa ra'yi as-sadidi. Alhamdulillah, wa alhamdulillah bi ni'matihi tatimu salihat. Pada malam hari ini tentu kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Kita dapat melanjutkan kembali aktivitas kita mempelajari bahasa Arab, ya, ilmu nahwu khususnya melalui syarah Jurumiyah dari Syekh Shalih Al-Utsaimin. Nah, tentu selawat teriring salam terlimpah curah selalu kepada suri tola dan kita uswah hasanah kita, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, bahwasanya pada malam hari ini kita masuk ke pembahasan zona dan saudarinya. Zona dan saudarinya ini juga termasuk amil nawasikh, ya, amil nawasikh. Karena amil nawasikh itu ada tiga, ada kana dan saudarinya dan inna saudarinya, begitu pula zonan. Nah, nah, masing-masing memiliki fungsi tersendiri. Kalau kana masuk ke susunan mubtada khobar, maka apa fungsinya? Merofakkan isim dan menasabkan khobar. Nah, kalau inna kebalikan dari kana, yaitu menasabkan isim dan merofakkan khobar. Begitu. Kalau zonna ini menasabkan isim, ya menasabkan khobar juga. Nah, ya. Maka di sini zonna di sini adalah fiil fa'il sebetulnya. Tapi fiil-fiil yang membutuhkan dua maf'ul. Maka ketika jumlah ismiyah mubtada khobar sebelum kemasukan zonna, ya kan? Maka dia mubtada khobar. Tapi ketika kemasukan zonna, maka mubtada khobar itu berubah menjadi apa? Maf'ul 1 dan maf'ul 2 untuk si zonna. Ini sebagaimana dikatakan oleh penulis, qala al-musannifu rahimahullah, telah berkata al-Imam Ibnu Ajurum, wa amma zanantu wa akhwatuha fa innaha tansibul mubtada awal khabar. Jadi di sini zona dan saudarinya maka sesungguhnya fa innaha tansibu, ini fungsinya nih. Nah, ya, ini fungsinya. Tansibul mubtada wal khabar, dia menasabkan mubtada dan juga khabar ala annahuma maf'ulani laha. Yang keduanya mubtada khobar ini ketika nasab menjadi maf'ul untuk si zonantu. Dan saudarinya zonantu, ya, itu ada hasibtu. Nah, ada khiltu, ada za'amtu, ada ra'aitu, ada alimtu, ada wajadtu, dan ada ittakhadtu, ada ja'altu, ada sami'tu. Ini semuanya sudah ada fa'ilnya, ya. Nah, sampel fa'ilnya itu adalah domir ana, tafail di sana, ya. Apa arti dari hasibtu? Nah, hasibtu artinya adalah saya telah menyangka, ya. Saya menyangka atau mengira. Nah, begitu. Kalau zanantu saya menyangka, kalau hasibtu saya mengira. Nah, kalau khiltu ini saya membayangkan. Saya membayangkan. Nah, kalau za'amtu itu saya menduga. Menduga. Kalau ra'aitu ini sudah yakin. Saya yakin. Nah, perhatikan ra'aitu di sini nanti ada ra'aitu yang butuh kepada satu maf'ul saja. Nah, ada yang butuh kepada dua maf'ul. Kalau dia butuh kepada satu maf'ul, maka makna ra'aitu ya nazara, melihat. Tapi kalau ra'aitu sudah butuh kepada dua maf'ul, maka memang secara harfiah letterlek artinya melihat, namun maknanya apa? Yakin. Gitu. Dan juga alim tuh di sini saya mengetahui juga bermakna saya yakin. Nah,
Wajadtu saya mendapati, ya. Ittakhadtu saya menjadikan. Ini sama seperti apa? Ja'altu. Saya menjadikan gitu. Sami'tu saya mendengar. Nah, contohnya di sini adalah zonantu Zaidan muntalikun. Asalnya kan Zaidun muntalikun. Nah, kalau di sini apa? Zonantu Zaidan muntalikon. Nah, saya menduga Zaid muntalikon telah ya muntalikon kembali. Nah, berikutnya ada ra'aitu amron syakhisan. Saya telah menduga Amr ya. Amr itu telah hadir. Baik, kita lihat di sini penjelasan. Qala syarihu waffaqahullahu. Nah, pensyarah yaitu Syekh Shalih Al-Utsaimin berkata, silakan dibaca Pak Agung. Fadhol. Na'am, Tat. Bismillah. Qala syarih wafaqahullahu. Zakarul musannifu rahimahullahu fi hadhil jumlatil ismi as-salisi minal awamilid minal awamilid dakhilati alal mubtada'i wal khabaril mughayyiratu huk hukmuhuma apaan kan? Ya. Hukmihuma ma'an. Nggak apa, antum terus saja dulu. Oh ya, Tat. Ya, penuh keyakinan antum. Nanti anda Nah, yang salah mana. Yang penting antum yakin dulu aja, pede dulu aja. Dalam membaca kitab itu pede aja dulu. Ya. Karena masa fase belajar, yang penceramah aja kalau baca kitab depan jamaah pede, walaupun ada yang salah kan. Nah, pede aja. nah, nah, Tat. Fadhol. Eh, fa Terus. innahuma yakh yakhrujani minar raf'i ila nasb wa yusammal mubtada'u maf'ula dhanna wa akhwa wa akhwa wa akhwa wa akhwatiha al awwala wa yusammal khabaru maf'ula dhanna akhwatiha asani. Nah, syukran barakallahu fiik. Di sini zakara al-musannifu. Zakara fi'lun madin mabniun 'alal fathi. Al-musannifu fa'ilun marfu'un bidhammatin zahiratin. Musannif yaitu al-Imam Ibnu Ajurum Dzakara menyebutkan fi hadhil jumlah pada kalimat ini, yakni al-qisma ats-tsalitsa, yaitu apa? Pembagian ketiga minal awamil ad-dakhilah 'alal mubtada'i wal khabari, yang termasuk amil-amil yang memang ini masuk ke susunan mubtada khobar, dan di mana amil-amil ini mughayyirati, yaitu apa? Mengubah. Nah, mengubah apa? Hukma. Bahasan kita sudah beres ya. Kenapa ini dinasab hukma? Maf'ul bih dari al-mughayyirah. Gitu ya. Al-mughayyirah itu kan isim fa'il yang bermakna amalan fi'il, yang beramal amalan fi'il begitu. Ma'an sekaligus ya.
Nah, secara bersamaan. Fa innahuma yakhrujani, maka keduanya itu keluar. Maksud keduanya di sini siapa yang yakhrujani? Mubtada khobar itu keluar ya dari hukumnya, yaitu apa? Dari rofa ke nasab. Ya iyalah nasab karena sudah kemasukan zonna begitu. Wa yusammal mubtada, maka mubtada dinamakan maf'ulnya zonna yang pertama al-awwal, dan khobar yusamma dinamakan juga maf'ulnya zonna as-sani yang kedua. Baik. Lanjut. Wala Lagi tat. baca. Nah, baca lagi. Wala madkhala laha fil marfu'ati lakinnal musannifu zakaraha is eh, istatara is istataradan istatiradan eh li apa dat ini enggak tahu tak lah Ngarang aja ngarang. Kalau eh, ngarang la- nah, itu payah itu. gimana Nah, tar ngarang aja ngarang. Kalau ngarang nggak bisa, ngarang harokat aja nggak bisa, itu payah itu. masih anu tat kurang kurang ide tat Nggak apa-apa, yang penting harus ngarang, itu harus berani. Gitu. Kalau Eh, nggak ada keberanian, nggak akan bisa-bisa nanti. oh nah Gitu. eh, Nah, coba. la tami tamimul tawimul awamila Nah, eh, itu kan ada lam tuh. la tamimal awamila Nah, kenapa bisa mak di situ? itu bukan isim ya tadi ya. Ini isim udah jelas kan jadi mudhof tuh masuk Oh, ke isim oh yang nah, ada alif lamnya. nah. Litami. Oh, li tamimil awamilid dakhilati alal mubtada'i wal khabari. Nah, wala madkhala. Taib. Dan tidak ada jalan masuk. Madkhol itu kan apa? Pintu masuk tuh ya. Madkhol atau jalan masuk. Nah, makanya ada istilah madkhol, ada istilah makhraj. Mungkin di kita yang familiar di telinga kita adalah istilah makhraj. Karena memang banyak dari kita belajar tajwid, makhrijul huruf, jamak dari makhraj gitu. Di mana makhrajnya gitu. Tapi ketika nanti dibawa istilah madkhol, nggak tahu apa itu. Nah, kalau jalan-jalan ke Masjid Istiqlal itu semuanya udah ada bahasa Arabnya ya. Nah, entrance, pintu masuk, madkhal gitu, exit apa, makhraj gitu ya. Nah, wala madkhala laha fil marfu'at. Dan tidak ada jalan masuk baginya pada susunan yang marfu'at. Ya. Lakinnal musannifa, lakinna ini temannya saudarinya inna ya. Lakinnal musannifa, musannifa dinasab menjadi isim lakinna. Gitu, ya. Akan tetapi musannif yaitu Al-Imam Ibnu Jurum selaku penulis matan Jurumiyah nih, ya, zakaroha menyebutkannya. Nah, menyebutkannya tentu ini istitrodan, ya, istitrodan. Nah, istitrodan. Menyebutkannya sebagai bentuk apa? Penerusan. Ya, penerusan untuk apa nih? Litamim. Tamim di sini bukan maksudnya Bani Tamim, beda lagi nanti pembahasan Bani Tamim. Tapi tamim di sini apa? Masdar dari tamma yatimmu. Nah, untuk menyempurnakan gitu. Litamim itu artinya apa? Untuk menyempurnakan. Al-awamil, amil-amil ad-dakhilah yang masuk kepada mubtada khobar. Gitu ya. Nah, wa qawluhu dan perkataan musannif tansibul mubtada awal khobar. Nah, ini kan zona itu ya menasabkan apa? Mubtada dan khobar sekaligus mengubah hukum yang sebelumnya mubtada menjadi apa? Maf'ul pertama untuk zona. Yang sebelumnya khobar menjadi maf'ul kedua untuk zona maupun saudarinya tentunya. Ya. Nah, di sini kata Syekh Shalih Al-Utsaimin ahsanu min nazirihi al-mutaqaddimina, ahsanu min nazirihi al-mutaqaddimina.
Nah, ini tentunya ahsan, lebih baik ya, min nazirihi. Nah, lebih baik daripada nazir. Nazir itu apa? Teori atau pendapat bisa. Pandangan, nazir itu pandangan. Nah, dan ini tentu lebih baik daripada pandangan ahli nahwu terdahulu. Al-mutaqaddimin di sini memang adalah orang terdahulu, tapi kalau di kitab nahwu itu sudah pasti merujuknya kepada siapa? Ahli nahwu terdahulu. Nah, fa inna hadha huwa nah, fa inna hadha huwa amaluhuma haqiqatan. Amaluhuma haqiqatan. Baik, ya. Maka ini sesungguhnya adalah amal zonna, ya. Maka sesungguhnya ini merupakan apa? Amaluhuma, ya. Amaluhuma. Nah, amalnya zonna secara hakikat. Amalnya zona kepada siapa? Huma. Humanya ini apa? Mubtada khobar. Ya, maka sesungguhnya dia ini adalah amalannya zona kepada mubtada khobar hakikatan secara hakikat. Secara hakikat kan masuk kepada siapa? Susunan mubtada khobar dan menasabkan keduanya. Begitu. Nah, fa innahu fi ma salafa qala fil awal. Nah, maka beliau rahimahullah taala mengatakan pada pembahasan sebelumnya, nah ini apa? Dua amil nawasikh. Taib tarfa'ul isma wa tansibul khobar, ya kan? Wa qala fisani, dan beliau berkata, penulis berkata, tansibul isma. Ya kan? Tarfa'ul isma wa tansibul isma. Tarfa'ul isma ini berarti amalannya siapa nih? Amalannya siapa tarfa'ul isma? Karena ya, ya Karena. Kemudian tansibul isma amalannya siapa? inna. Inna. Taib. Lanjut, wahia fil haqiqati fil awal. Nah, ya. Nah, istilah tersebut tentu secara hakikat yang pertama adalah karena. Nah, yang pertama maksudnya ini hakikat yang pertama ini maksudnya tarfaul isma. Ini maksudnya apa? Tarfaul mubtada gitu. Ya. Nah, tarfaul mubtada'a ini salah, bukan domah ya. Nah, tarfaul mubtada'a. Nah, ini apa? Merofa mubtada wa yusamma ismaha, dan dinamakan isimnya kana. Wa fisani ini nih tansibul isma. Nah, ini kan untuk inna dan saudarinya, mana maka apa? Tansibul mubtada'a, dan dinamakan isimnya si inna. Wahuna, dan di sini ya tansibul mubtada'a wa yusama maf'ulan, tidak dikatakan isimnya zona, enggak. Wa yusama maf'ulan awalan, ya, maf'ul pertama. Wa tansibul khobaro, dan menasabkan khobar, ini sudah pembahasan apa? Zona nih di sini guna, ya. Taib. Dan dinamakan maf'ulan saniyan gitu. Nah, kita masuk ke saudarinya zonna. Fadol baca lagi. Sama kalau musannifu summa qala syarih hafizallahu taala wa akhwatun dhanna ala ma zakarahul musannifu tis'un wa bi dhammihuma ilaihunna fa'addatuhunna ishrun waladzi alaihi aksarun aksarun nuhati anna uh, sami'a ya yata'adda yata'adda ila maf'ulin wahidin mutlaqan wa huwa asahhu fala yakunu min akhwatin dhanna. Paham tat? Nah, baik. Wa akhwatu zonna ala ma dzakarahu al-musannifu tis'un. Taib. Nah, yang disebutkan sama penulis saudarinya zona ada berapa? Tis'un. Ada 9. Ya, harus hafal tuh. Ada apa saja tadi? Ada apa aja tadi?
Ah, ayo, ada apa ya tadi itu? Hasibtu Ya, hasibtu, khiltu, za'amtu, ra'aitu, alimtu, wajadtu, ittakhatu, ja'altu, sami'atu. 9 totalnya. Ya kalau dihitung dari zonan itu 10. Nah kita kan bilang saudarinya zonan. Berarti zonan tak dianggap. Kita anggap saudarinya aja 9. Ini yang dikatakan oleh siapa? Penulis, yaitu Al-Imam Ibnu Ajurum. Gitu ya. Nah, wa bidammihima ilaihinna fa'iddatuhunna ashrun. Nah, ya. Dan kalau ditambahkan ya wa bidammihima ilaihinna fa'iddatuhunna ashrun. Kalau ditambahkan zonna itu sendiri maka jumlah semuanya menjadi berapa? 10. 10 ya, ashrun nih 10. Walladhi alaihi ya. Walladhi alaihi aktsarun nuhati anna sami'a yata'adda ila maf'ulin wahidin mutlaqan la ilaha illallah. Dan yang menjadi pendapat kebanyakan ahli nahwu bahwa sami'a itu hanya membutuhkan satu maf'ul. Catat nih. Ya. Nah, kalau Al-Imam Ibnu Ajurum mengelompokkan sami'a ini ya bisa didatangkan dua maf'ul untuknya. Namun Syekh Shalih Utsaimin di sini katakan ya sami'a ini ya ta'adda teranggap hanya butuh kepada satu maf'ul secara mutlak. Maksud dari ya ta'adda ini para ulama nahwu mengatakan demikian. Wahwa asah, dan ini lebih sahih kata Syekh Shalih Utsaimin. Apa yang lebih sahih? Sami'ah hanya butuh kepada satu maf'ul gitu. Fala yakunu min akhwatihinna. Maka bisa dikeluarkan nih sama Syekh Shalih Utsaimin mengeluarkan sami'ah dari saudarinya zonna. Gitu ya. Nah, maka di sini dikatakan fala yakunu min akhwatihinna, dan dia nggak menjadi atau termasuk saudari-saudarinya zona. Kok ini tadi saya sebut zona ya. Nah, berikutnya waktu sama hadhil af'alu. Nah, ini penting nih. Bismillah. Semua qala syarih wa tusamma hadhil af'alu af'alal qulub taghliban wa laysa kulluha fi'lun qalbiyun fit fit takhadtu wa ja'altu laisa min af'alil qulubi bal huma min af'alit tasyiri wal intiqali wa tasmituha af'alal qulubi ay bi'tibaril aktsari minha annaha af'alun qalbiyatun. Sahih. Waktu sama hadhil af'al. Nah, fiil-fiil zona ini kan zona semuanya fiil tuh, bahkan plus sama fa'il dianya. Ya. Nah, fiil-fiil ini dinamakan af'alul qulub. Jadi nanti ada fiil-fiil yang dinamakan af'alus syuru', ada yang dinamakan af'alul qulub. Nah, nanti ada af'alul apa lagi ada, itu ada di mutammimah. Nah, maka di sini kita perhatikan, kita kenali af'alul qulub ya, tagliban kebanyakannya. Maksudnya fiil-fiil hati, amalan hati. Oh, menyangka. Oh, mengira. Oh, menduga. Oh, meyakini. Perbuatan apa ini? Perbuatan hati. Menduga, mengira itu datang dari mana? Dari hati. Ya, meyakini datang dari mana? Dari hati. Menjadikan dari mana? Dari hati. Gitu. Ya. Tagliban, maka di sini dikatakan tagliban kebanyakannya. Nah, ya. Falaisa kulluha fi'lun qalbiyun. Taib. Nah, dan bukanlah semuanya termasuk fi'il qalbi. Nah, jadi di sini dikatakan tagliban. Nah, tagliban kebanyakannya saja. Taib. Nah, berarti yang itakhatu yang menjadikan ja'al tuh enggak ini ya, enggak kulub ya. Nah, laisa min af'alil qulub. Nah, ini ya itakhatu dan ja'al tuh. Nah, ini dia itakhatu dan ja'al tuh dia tidak termasuk af'alul qulub, tapi dia punya nama tersendiri. Nah, dia punya nama tersendiri. Ittakhatu dan ja'altu ini
huma min af'alit tasyir wal intiqal. Nah, ja'altu dan ittakhatu ini adalah af'al at-tasyir. Naam. Yaitu apa? Fiil-fiil yang bermakna apa? Mengubah atau perubahan. Wis, perubahan ya. Nah, al-intiqal perpindahan. Perpindahan ini kan ada ya menjadikan gitu. Nah, ya. Nah, fatasmiyatuha dan penamaan af'alul qulub ini yaitu apa? Bi'atibaril aksari minha annaha af'alun qalbiyun yang tadi telah saya jelaskan ya. Nah, asal penamaan af'alul qulub ini karena memang kata kerja dari af'alul qulub ini adalah perbuatan hati kebanyakannya. Anahu af'alun qalbiyah qalbiyatu gitu ya. Nah, wal muradu bi ra'aitu huna ra'aitul qalbiyah la ra'aitul basriyah. Was. Bagus nih. Yang dimaksud dengan ra'aitu di sini, ra'aitu dalam frame saudarinya Zonna itu bukan ra'aitu dengan basor, dengan mata. Mata secara hakiki tidak, tapi dengan mata hati, yaitu bermakna keyakinan. Nah, maka tentu nanti dia akan butuh kepada dua maf'ul. Kalau ra'aitu yang dia itu melihat dengan basor, ya bil'ain, dengan mata, naam secara fisik ya, naam secara hakikat, maka tentu dia butuhnya kepada satu maf'ul. Ya, nah apa sih bedanya? Al-farqu bainahuma. Nah, perbedaan keduanya antara ra'aitu al-qalbiyah dan ra'aitu al-basariyah. Afwan kok basariyah? Basriyah. Nah, ya, basriyah. Qalbiyah basriyah gitu. Taib. Anna bahwasanya ra'aitu ya, yang dia itu qalbiyah. Nah, ini muta'allaquha basiratul qalbi ya. Naam. Muta'allaquha muta'allaquha hubungannya basiratul qalbi ya. Hubungannya itu dengan penglihatan hati karena hati ini juga memiliki mata hati ya. Maka di ayat Al-Qur'an itu ketika hati sudah mati maka mata hati itu telah buta. Nah, maka disinilah hati tertutup dari cahaya-cahaya nasihat dari hidayah khatamallahu ala qulubihim. Nah, qulub dulu yang Allah sebutkan baru sam'ihim. Kemudian absar wa ala absarihim adanya gisyawah penghalang ya di surah Al-Baqarah. Berawal dari kefasikan jadilah munafik. Kemudian naik tingkat lagi menjadi kafir. Maka yang namanya fasik tidak boleh ditolerin. Nah, karena dia adalah wasilah menuju apa? Munafik. Dan munafik menuju mana? Kafir. Taib. Nah, ya itu sekilas saja. Wa anna ra'aitu al-basriyah dan bahwasanya ra'aitu yang basriyah. Nah, ini muta'allaquha ya. Hubungannya dengan apa? Basarul ain, penglihatan mata secara hakikat. Mata bola mata gitu ya. Taib. Walladzi yansibu maf'ulain. Nah, maka ra'aitu al-qalbiyah ini apa? Menasabkan dua maf'ul. Ya, al-awwal duna as-sani. Bukan yang kedua. Kalau yang kedua ini ra'aitu dengan apa? Basriyah, basarul ain. Gitu. Itu cuman butuh satu maf'ul. Nah, di sini wa massalal musannifu li amiliha bimithalaini. Nah, penulis rahimahullah masala memberikan contoh permisalan li amaliha bukan li amil tapi li amaliha ya. Li amaliha. Taib. Li amaliha tentang amalannya zonna bimisalain ya bimisalain dengan dua contoh. Ya, yang pertama itu adalah zonantu zonantu Zaidan muntaliqan dan yang kedua nanti raaitu amran syakhisan. Maka di sini Zaid di sini i'rabnya apa? Maf'ulun awal mansub
wa alamatu nasbihi al-fathatu, dan qaiman di sini menjadi maf'ulun sanin mansubun wa alamatu nasbihi al-fathah. Ya. Nah, qaiman, ya kok qaiman, muntaliqan itu asalnya kan khobar gitu. Baik. Kita baca lagi, wa kana taqdirul jumlati qablu. Nah, kalimat itu susunan seharusnya apa? Zaidun qaimun. Ini sebelum masuknya zona. Ini sebelum masuknya zona. Maka ini tadinya. Wahya murakkabatun. Maka dia ini tersusun min mubtadain dan khobar. Mubtadanya siapa? Zaid. Dia mubtada Zaid, khobarnya qaim. Summa kemudian dakhala alaiha, masuk atasnya hadzal amilu, ya amil ini, fahawwalaha ila nasbi, maka berubahlah dia ini ke nasab fi tarafayil jumlati, gitu ya, di akhir dari jumlah tersebut. Tarafai aslinya tarafai ini di ujung gitu kan. Nah, wal akharu. Nah, coba antum baca nih terakhir, Nah, baca lagi. sama qala syarih hafizallahu taala wal akhiru raaitu amran syakhisan fi amran maf'ulun awwalun mansubun wa alamatu nasbihil fathatu wa wa syakhisan maf'ulun tsanin mansubun wa alamatu nasbihil fathatu. Lanjut, Tat. Nah, wa bihadzal wa bihadza istikmalina istikmalinal marfu'atil asliyatis sittati wa hiya al fa'ilu wa naibul fa'ili wal mubtada'u wal khabaru wasmu kana wa akhwatuha wa khabaru inna wa akhwatuha wa zadal musannifu alaiha cukup. Nah, wal cukup, Tat. akhar yang ya cukup. Dan yang lainnya ini ada contoh yang kedua. Ra'aitu amran syakhisan. Fa amran, maka amr di sini adalah maf'ulun awwalun mansubun, ya kan? Ya, maf'ul pertama yang dinasab. Ini amr. Wa alamatu nasbihi, dan tanda nasabnya al-fathatu, wa syakhisan maf'ulun sanin mansubun wa alamatu nasbihi al-fathatu. Ini i'rab ya teman-teman. Nah, ini kalau nanti disuruh mengirab bagaimana kaidahnya, seperti ini kaidahnya. Ya, amr maf'ulun awwalun mansubun wa alamatu nasbi al-fathah. Wa syakhsan maf'ulun sanin mansubun wa alamatu nasbi al-fathah. Ya, dari kalimat ra'aitu amran syakhisan, gitu ya. Nah, wa bihadza istakmalna al-marfu'at, dan dengan ini kita telah melengkapi pembahasan marfu'at al-asliyah, gitu ya. Nah, jadi tadi kan dibahas tuh, kenapa Al-Imam Ibnu Ajurum memasukkan pembahasan zona di frame isim-isim yang dirofa. Padahal nggak ada bahasan isim yang dirofa satupun ketika susunan kalimat telah dimasuki zona dengan dan saudari-saudarinya. Gitu. Nah, ini beliau masukkan untuk apa? Melengkapi apa? Pembahasan amil nawasikh. Gitu, pembahasan amil nawasikh. Meskipun nggak ada rofa-rofanya isim pas masuknya zona,
dan saudarinya, tapi dia dibahas di sini untuk menyempurnakan pembahasan apa? Amil nawasikh. Lengkap sudah pembahasan amil nawasikh ya. Nah, maka dari sini kita sudah selesai membahas apa namanya? Isim-isim yang di rofa ya. Ada enam. Enam ya. Wahya. Jadi isim-isim rofa itu jumlahnya ada 6 ini. Yang asli yaitu fa'il, naibul fa'il, mubtada, khobar, isim kana. Nah, ini dia tuh. Ya, khobar inna. Sampai sini bisa difahami? Insyaallah. Isim zona masuknya kemana? Nasab. Khobar zona bukan enggak. Itu mah pembahasan maf'ul ya kan? Enggak ada isim zona. Khobar zona apalagi enggak ada. Gitu. Enggak ada, dua-duanya menjadi apa? Maf maf'ul ya. Nah, wazadal musannifu 'alaiha fadlatan laysat minal bab. Iya hukmul mubtada'i wal khabari idza dakhalat alaihi zanna wa akhwatuha, dan penulis di sini zada yazidu menambahkan. Naam, tambahan alaiha dari bab ini ya, fadlatan, tambahan. Fadlah itu artinya apa? Tambahan, pelengkap. Nah, fadlah itu artinya pelengkap. Laisat, yang dia ini tentu apa? Tidak termasuk minal bab, dari bab. Nah, dia adalah hukum mubtada dan khobar idza dakhalat alaihi zanna. Kalau kemasukan zona dan saudari-saudarinya. Ya, jadi masuknya zona dan saudari-saudarinya ini ke susunan mubtada khobar bukan pembahasan marfu'at sebetulnya. Namun Al-Imam Najurum hanya menambahkan saja ya, agar semakin paham kita terkait amil nawasikh yang bisa merusak hubungan mubtada khobar. Selain kana dan juga inna, ternyata ada zona. Masing-masing punya saudarinya tersendiri. Nah, pembahasan zona secara lebih rinci itu ada di Mutammimah Al-Ajlubiyah. Gitu. Baik, barakallahu fik. Kita lanjut, Naat. Ya, kita cukupkan saja dulu ya. Nah, insya Allah Naat kita lanjut di hari Rabu sore. Dan jangan lupa untuk hari Rabu pekan ini, bahwasanya kita tambahkan jadwal. Di malam hari juga ada pukul 8. Berarti hari Rabu itu 2 kali ya. Sore harinya dan juga malam harinya. Semoga bisa cepat khatam kitab ini. Nah, ya. Baik, barakallahu fikum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Sallallahu ala nabiyina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Syukran jazakumullah khairan ala hudurikum wa barakallahu fi ulumina. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan. Ustaz. Naam, iyakum.